Oke, perkenalkan dulu saya Muhammad Ali Saifuddin akan mempresentasikan ini pekerjaan tesis saya waktu S2 di sini. Yaitu kalau sebelum-sebelumnya kita selalu menganggap dark matter itu atau materi gelap adalah partikel yang ada gitu. Nah, di sini saya mau coba uji apakah dark matter itu benar-benar ada atau sebenarnya kita bisa menggunakan teori gravitasi alternatif. Nah, di sini saya contohnya pakai teori MON, Modified Newtonian Dynamics. Jadi saya bandingkan kedua hipotesis tersebut, lalu dicek mana yang lebih didukung oleh data. Skip. Oke, ini sebenarnya juga sudah saya publikasikan menjadi paper dengan penulisnya ya, ada Pak Iqbal sendiri, lalu ada Bu Hesti dan Pak Giza. Nah, mohon kalau bisa dibaca juga ya, promosi. Oke, ini mungkin latar belakang dari pengamatan materi gelap lokal di sekitar matahari. Jadi gambarnya di gambar kiri ini menunjukkan kerapatan materi gelap lokal yang berhasil diukur gitu oleh berbagai peneliti di sini. Paling lama itu 1920-an ke belakang ya. Jadi dari zamannya Pak Bahkal gitu di belakang-belakang sana. Tapi saya fokusnya ke yang modern saja di tahun mulai 2000-an ke depan. Semuanya itu menunjukkan bahwa kerapatan materi gelap nilainya di sekitar 0,01. Itu ada satuannya ya. Satuannya massa matahari per parsec kubik gitu. Jadi sekitar 0,01. Kebanyakan di sebelah sana. Ada yang lebih tinggi, ada yang bahkan kalau dilihat di grafik minus ya. Karena itu mereka mencoba fit ya, mencari sebenarnya kerapatan materi gelap lokal di sekitar matahari itu berapa. Dia bervariasi. Nah, kenapa kita bisa bagaimana mereka berpikir untuk mencari kerapatan materi gelap? Kan materi gelap tidak bisa diamati, kan? Tidak terlihat menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, mereka biasanya menggabungkan beberapa ya teori. Pertama dari dinamika Newton dan massa tampak yang ada di sekitar matahari. Jadi kita untuk yang kasus di sekitar matahari tidak perlu pusing-pusing massa yang jauh-jauh dari matahari, misalkan di halo atau bahkan sampai kosmologi gitu kan. Ini cuman di sekitar matahari. Jadi bintang-bintang di sekitar matahari. Dicek massa bintang-bintang, massa gas di sekitar matahari dijumlahkan, lalu dicek juga menggunakan dinamika Newton, nggak cocok. Nah, ada selisih. Nah, selisihnya itu baru diatribusi dikasihkan kepada materi gelap. Ternyata ada nilai sekitar 0,01. Nah, ini seringkali sih disebut masalahnya adalah massa tersembunyi atau massa yang hilang gitu ya. Jadi yang tidak bisa terlihat dari penampakan elektromagnetik gitu. Bagaimana cara mencari massa tersembunyi? Ini ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan dari kurva rotasi dari galaksi spiral. Jadi mereka mengukur berapa kecepatan kurva rotasi galaksi. Lalu juga diamati di sana berapa banyak jumlah bintangnya, jumlah gasnya dari pengamatan ya elektromagnetik, misalnya cahaya tampak, X-ray, dan macam-macam lah. Penting elektromagnetik. Mereka dapatkan nanti bisa pakai model kurva rotasi. Dapatkan, oh ternyata dapat di galaksi ini berapa materi gelapnya. Hanya saja kalau menggunakan kurva rotasi berarti itu sifatnya global, seluruh galaksi. Nah, yang pekerjaan saya itu adalah pendekatan kedua, yaitu dinamika vertikal. Jadi kita melihat bagaimana bintang-bintang di bidang galaksi kita itu bergerak, naik turun. Kan dia pasti ada yang naik berapa cepat, atau turun berapa cepat. Nah, kita lihat distribusinya dan distribusi lokasi bintang-bintangnya juga. Nah, itu yang maksudnya dari dinamika vertikal. Dari sana kita bisa menggunakan model kalau
isinya ada dark matter-nya berapa, bintangnya berapa, gasnya berapa. Nah, harusnya seperti apa distribusi bintang-bintangnya. Oke, ini teorinya. Pertama kita asumsikan partikel-partikel di galaksi itu tidak bertumbukan, namanya collisionless gitu. Jadi tanpa tumbukan. Sebenarnya itu masuk akal untuk kasus bintang. Bintang-bintang itu biasanya kita anggap tidak bertumbukan secara garis besar. Walaupun harusnya ya, kalau kita mau lebih detail lagi, bintang-bintang itu juga pasti ada papasan dekat. Papasan dekat itu ya idenya ya tumbukan gitu. Tapi secara global tapi lokal di sekitar matahari kita anggap tanpa tumbukan. Jadi kita menggunakan nanti namanya persamaan Boltzmann tanpa tumbukan. Lalu kita hubungkan dengan persamaan Poisson. Persamaan Poisson ini adalah menghubungkan distribusi massa bintang-bintang gas di galaksi dengan potensial gravitasi. Jadi gaya gravitasinya. Ya ini bahasa lainnya ya persamaan gravitasi Newton aja. Cuman dituliskan dalam persamaan Poisson. Jadi kita menggunakan persamaan Boltzmann untuk mengetahui distribusi posisi dan kecepatan bintang-bintang di galaksi. Lalu kita gunakan distribusi tersebut untuk menghitung potensialnya. Nah, dari potensial kan harusnya kita bisa lihat lagi bagaimana gerakan bintang-bintang itu terjadi di galaksi. Jadi kita idenya harusnya kan bolak-balik. Ini dinamik gitu. Jadi dia bolak-balik dari posisi dapat potensial, potensial itu menentukan posisinya seperti apa dan seterusnya. Itu ide dari dua persamaan ini. Nah, nanti saya tambahkan MON. Nah, MON ini masuknya di mana? Sebenarnya MON-nya sederhana yang saya gunakan, yaitu hanya memodifikasi persamaan gravitasi. Atau di sini berarti persamaan Poisson gitu ya. Jadi persamaan Poisson-nya dimodifikasi sedikit-sedikit dengan melibatkan suku dari MON. Suku MON ini nanti perbedaannya dengan suku dark matter biasa, ya berarti tidak ada dark matter. Cuman itu saja, perbedaannya sedikit. Nah, bagaimana distribusi di galaksi itu nantinya dalam keadaan setimbang? Ternyata ada namanya model Bahkal. Jadi model Bahkal ini sudah adalah model ketika distribusi galaksinya udah setimbang. Oke, ini persamaannya lah. Persamaannya saya tunjukkan beberapa saja. Yang penting mungkin bagian ya dark matter sama MON yang tengah-tengah ya. Kalau yang di tengah-tengah itu kalian lihat ada suku mu0 gitu aja. Suku mu0 ini enggak. Suku mu0-nya itu adalah suku MON-nya. Kalau di persamaan dark matter tanpa suku mu0 gitu. Jadi tanpa dark matter. Yang sebelah kiri itu ya persamaan kinematikanya tadi. Jadi bagaimana distribusi bintang, posisi dan kecepatannya. Tapi arah vertikal saja. Ah, berarti datanya apa? Datanya ya pertama kita harus tahu posisinya. Posisi yaitu lintang, bujur, dan jarak. Lalu juga butuh kecepatannya. Kecepatan radial dan kecepatan diri. Jadi sebenarnya idenya nanti dapat 6 dimensi gitu. Tapi kita potong cuman arah vertikal menjadi 2 dimensi. Oh, ini sumber datanya saya ambil dari ya sebanyak-banyaknya lah di mana-mana gitu. Terutama data gaya yang paling dominan, sekitar 2 juta data gaya yang dapat di sekitar matahari. Sisanya ada beberapa dari katalog Rave, Galah, Lamos, Apogee, dan nanti menggunakan data Tumas juga untuk data inframerah. Nah, ini maksud definisi sekitar mataharinya ini, yaitu bentuk silinder di sekitar matahari dengan lebar dari silindernya sekitar 500 parsec, jari-jarinya 150. Itu maksudnya sekitar matahari. Dan bintang-bintang yang dipilih disebut bintang penelusurnya pun nggak sembarangan. Jadi cuman saya pilih bintang deret utama. Jadi yang gambarkan ini diagram HR, terus saya potong yang di bagian deret utama. Nah, deret utamanya saya definisikan ya yang sekitar 80% di tengah-tengah gitu. Nah, ini adalah
penelusurnya atau bintang-bintang yang dipilih tadi apa saja data-datanya. Jadi saya bagi terhadap warna, berbagai warna. Nah, saya menggunakan statistik bias untuk melakukan fitting gitu ya. Jadi dari model dengan data di fit menggunakan statistik bias. Nah, statistik bias itu susah sekali untuk dihitung, apalagi kalau parameter yang digunakan terlalu banyak. Maka saya menggunakan pendekatan metode namanya MCMC. Nah, MCMC-nya ini sendiri nanti saya menggunakan varian atau keluarganya namanya affine invariant MCMC ini ya, yang dikemukakan oleh Goodman dan Wery 2010. Nah, saya menggunakan bahasa pemrograman RAS gitu ya. Bahasa pemrograman RAS ini jauh lebih baik daripada bahasa yang sering kita gunakan sehari-hari, misalkan Python. Nah, contohnya di sini keunggulannya bisa mempercepat program saya itu sampai 100 kali lipat. Nah, bagaimana membandingkan dua model tadi, dark matter dan MON? Nah, itu saya menggunakan namanya faktor bias. Faktor bias itu sebenarnya adalah perbandingan suku bukti di persamaan statistik bias. Nah, ini cara menghitungnya, ini cara pendekatan menghitung faktor biasnya. Jadi nanti kita bisa lihat nilai faktor biasnya. Kalau nilainya antara 0 sampai setengah, berarti kita nggak bisa membedakan dua model ini mana yang lebih didukung. Kalau ternyata lebih dari itu, oh ini signifikan, berarti lebih didukung data atau tidak gitu. Nah, ini langsung hasilnya aja. Jadi di fit, ini saya tunjukkan cuma 3 populasi. Sebenarnya tadi ada 12 populasi. Nah, ini di fit, tadi ya jadi 2 dimensi, yaitu posisi vertikal dan kecepatan vertikal. Nah, hasilnya pertama, kerapatan materi gelap lokalnya berapa? Nah, ini dapatnya yang saya dapatkan. Nilainya cukup bervariasi, sangat bervariasi. Mulai dari 0,02 sampai 0,0 naik ke 0,08 gitu ya. Ini sumbu Y dikalikan 10 pangkat min 2 gitu. Ini tadi sumbu X-nya tadi populasinya. Kenapa bisa naik turun? Ini pertanyaan. Itu sebenarnya saya sendiri belum bisa jawab. Mungkin karena bintang-bintangnya belum setimbang dinamik atau apa seperti itu kan. Kalau ini adalah parameter percepatan, ini model MON. Jadi saya cari juga dari mu0 tadi dari model MON, cari namanya parameter percepatan untuk saya bandingkan dengan literatur. Ternyata hasilnya ada yang cocok, ada juga yang tidak gitu. Jadi ternyata MON juga cocok-cocok aja dengan literatur sebelum-sebelumnya. Nah, ini mungkin yang paling penting yaitu faktor biasnya. Kita bandingkan antara MON dan dark matter. Lalu saya rata-ratakan. Hasilnya ternyata dapat 0,1. 0,1 itu di antara 0 sampai setengah. Artinya tidak bisa itu saya menyebutkan model mana yang lebih didukung. Jadi hasilnya inkonklusif. Oke, mungkin dari saya sampai situ dulu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ali. Apakah ada pertanyaan dari audiens? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan singkat aja. Untuk hasil inklusif itu tandanya apakah data observasi perlu dibikin lebih presisi atau gimana ya? Terima kasih. Kalau dari saya sih memikirkannya bukan cuma datanya yang diperbaiki atau apa, tapi mungkin cari populasi yang berbeda dan lokasi yang berbeda. Karena kan saya cuma meninjau di sekitar matahari. Bagaimana kalau jauh dari matahari? Bagaimana kalau populasinya yang lebih banyak bintangnya dan lain-lain. Jadi harusnya cari lokasi yang berbeda dan bintangnya mungkin berbeda juga. Itu sih yang sarannya saya seperti itu. Ya, ada dari Danang ya pertanyaan. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ali atas presentasi yang sangat bagus sekali. Aku punya 2 pertanyaan singkat aja. Yang pertama, untuk pemilihan sampel, ada alasan mendasarnya nggak? Kenapa populasi yang dipilih itu kelas A, F dengan G? Itu yang pertama. Kenapa tidak dipilih yang misalkan yang lebih banyak distribusinya, misalkan kelas M itu kan distribusinya harusnya yang lebih lebih dingin, lebih banyak. Kemudian pertanyaan kedua, itu untuk seleksi direktur utamanya, apakah hanya dari warna? Apakah ada kemungkinan dari sampel itu juga masuk, ada dari
evolusi lain gitu, misalkan dari Red Giant Branch atau tahapan lain gitu. Dan kalau misalkan ada itu seberapa pengaruh ke signifikansi ke hasilnya nanti. Itu aja Kak. Terima kasih. Oke. Ini bisa dibalikin nggak? Nggak bisa ya. Balik. Yang ada diagram HR-nya. Oh bisa ya. Nah ini ya tadi. Pertanyaan pertama tadi. Tadi pertanyaan pertama apa? Saya ingat yang kedua. Oh, alasan kenapa cuma yang dipilih itu kelas A, F, dan G. Kenapa Oh, yang kenapa lebih dingin AFG? tidak masuk? Oke. Sebenarnya itu dari pertama saya mencari literaturnya, rujukannya beberapa peneliti ada yang pakai G bahkan. G. Dava itu pekerjaannya mirip punya saya juga dulu waktu S1. Dia pakai kelas G. Terus saya pilihnya yang AFG itu ada alasan karena menghitung dari umurnya. Umurnya itu jangan terlalu tua, tapi jangan terlalu muda. Agar dia sudah mencapai setimbang dinamik, tapi mungkin nggak pergi kemana-mana gitu. Mungkin itu singkatnya mungkin seperti itu. Lebih detailnya ada lagi sebenarnya. Dari mungkin bisa nanti baca paper saya itu. Tuh, lebih detailnya ya. Tapi singkatnya kita ngeliat umurnya sih. Jangan terlalu tua, jangan terlalu muda. Tapi mungkin asumsi itu juga salah. Ternyata kan tadi kita lihat hasilnya naik turun kerapatan materi gelap yang saya dapatkan. Harusnya kan satu nilai. Nah, mungkin asumsi saya ngambil datanya salah gitu kan. Terus yang kedua tadi pertanyaannya, saya mengambil deret utamanya sederhana ya, tinggal dipotong di tengah-tengah ini. Bagaimana kalau ada evolusi lanjut yang masuk ke dalam hasil seleksi ini? Jawabannya ya bisa jadi ada yang masuk. Makanya saya pilihnya ini harus ketat ini. Saya pilihnya cuma 80% di tengah-tengah dari cabang deret utama. Tapi berapa persen yang dari luar deret atau kontaminasinya berapa persen itu belum saya perhitungkan. Jadi ini memang harusnya kalau mau lebih detail lagi harus dicek berapa banyak, mungkin pakai simulasi. Walaupun saya juga mengikuti literatur sih, mereka bahkan di literatur yang saya baca lebih parah lagi, motongnya asal aja mereka suka-sukanya. Nah, jadi mungkin ya belum bisa saya jawab dengan jelas itu berapa banyak yang kontaminasinya, bagaimana efeknya.